Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik soal KPK hari ini kabarnya mengumpulkan sebuah informasi dugaan-dugaan korupsi kereta cepat Hus ini. Ini menandakan sudah mulai menemukan titik temu dan mendengarkan apa yang kemudian ya disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Ngeri bos ya. Kalau masyarakat memiliki informasi, kami selalu menghimbau untuk menyampaikan informasi itu. Nah, di samping itu kami juga tidak menunggu. Kami tentunya mencari juga informasi. Nah, tapi seperti sering saya sampaikan kepada rekan-rekan jurnalis, tentunya kita tidak menunggu. Kalau kita mengetahui terjadi tindak pidana korupsi, dimanapun ada kewajiban bagi kami untuk melakukan pengumpulan informasi terkait dengan hal tersebut. Ya. Pasti seperti Luhut, ya, seperti Jokowi, ya, seperti termul-termul mereka begitu. Pasti ini paniknya luar biasa. Ketika KPK sudah mengakui sedang mengumpulkan informasi soal dugaan-dugaan korupsi, kalau ada dugaan markup yang ada begitu, maka ini tidak main-main di era Presiden Prabowo Subianto. Pasti begitu kan ya, pasti ditangkap ya. Kita lihat saja siapa yang terlibat nantinya begitu. Dan sekarang kalau menurut saya pribadi secara analisis begitu kan ya, cari siapa idenya, siapa ambisinya begitu kan ya, untuk ngotot sekali membangun kereta cepat. Padahal Cina sudah memberikan 0, berapa persen begitu kan ya. Kok bisa-bisanya ya mengambil Jepang menawarkan 0, ya 0, berapa persen, sedangkan Cina menawarkan 2%. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi di situ begitu. Dan nampaknya ini sudah mulai agak ketakutan siapa mereka ya. Ketika KPK sudah bersuara lantang mengatakan bahwa nanti begitu kan ya, KPK akan mencari informasi-informasi terutama dari Profesor Mahfud MD begitu kan. Ya kemungkinan besar ada dugaan-dugaan besar kabarnya begitu kan ya. Kalau kita melihat dengan kereta api cepat kereta cepat sekarang ini begitu kan ya. Kalau dilihat begitu kan ya, ambisinya sangat luar biasa. Tapi dalam demokrasi kita, dalam Indonesia kita begitu kan ya, karena Indonesia dianggap negara maju, sampai segitunya begitu. Padahal seharusnya kan tidak ngutang begitu kalau ada uangnya. Tapi kan sudah punya hutang 116 triliun itu mengakibatkan ada dugaan-dugaan yang kemudian yang sedang dicari oleh KPK bagaimana informasinya begitu kan ya. Ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Dan sekarang kita lihat saja Pak Purbaya. Pak Purbaya nampaknya begitu kan ya, nampaknya melihat dengan situasi dan kondisi saat ini begitu benar-benar ingin yang membersihkan apa yang kemudian terjadi begitu. Kereta cepat kalau dibebankan kepada APBN, maka ya menurut Pak Purbaya ini begitu kan ya mengatakan ya kok enak banget begitu kan, tiba-tiba punya ambisi membangun ini membangun itu, tiba-tiba rakyat yang harus bayar. Kalau rakyat yang harus bayar ini gimana Pak? Ya, ini langkah yang kemudian oleh Pak Purbaya ini menentukan bahwa ada titik-titik temu begitu kan ya. Ada dugaan-dugaan yang kemudian tidak begitu kondusif. Artinya bisa dicari apa yang kemudian disampaikan oleh Profesor Mahfud MD soal markup itu. Ada mungkin dugaan-dugaan besar. Kalau ini ditemukan ada dugaan besar, yakin ya si termol di situ pasti terseret begitu. Ya, si termol itu terseret. Kenapa? Karena kita lihat saja banyak yang menanyakan kenapa ya seorang Presiden Jokowi pada waktu itu begitu, pada waktu membangun kereta cepat, kenapa tidak mengambil Jepang ya dengan bunga cuma 0,1% ya, kemudian ya pindah ke Cina begitu yang 2%. Nah, kalau kita melihat dari segi pembangunan, Cina itu membutuhkan 5,5 miliar US dollar dibandingkan dengan Jepang 6 miliar US dollar begitu kan. Tapi kalkulasinya justru begitu kan ya, Cina itu lebih banyak.
Terus kemudian bunganya lebih banyak begitu, menghabiskan 7 miliar US dollar dan sebagainya. Jadi 7 miliar US dollar begitu kan. Jadi artinya apa? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, disinilah yang kemudian, hayo siapa yang negosiasi? Maka langkah inilah yang kemudian dianggap mahalnya biaya proyek KCJB era Jokowi. PDIP minta buka siapa yang negosiasi. PDIP sudah melawan. Monggo dipersilahkan waktu dan tempat. Bagaimana tidak gemeteran begitu geng-geng Solo begitu kan ya? Pasti gemeteran lah bros. Ya, apalagi ditambah dengan dukungan-dukungan Pak Purbaya selama ini bahwa menolak soal ya hutang kereta cepat menggunakan APBN atau memakai APBN. Ya jelas ditolak. Dan antara lempar sana lempar sini. Ngeri sedap ya. Ngeri sedap ya. Ada yang kepikiran di situ, bos. Ya, ada yang kepikiran. Siapa bang kok kepikiran? Lihat saja di situ siapa yang tegang begitu kan, ya? Siapa yang tegang? Siapa yang kemudian menunjukkan sinisnya begitu kan? Kalau kepada Prabowo mereka agak sangar. Kalau kepada Gibran senyum-senyum. Ya kita lihat saja siapa mereka begitu. Masyarakat pasti tahulah begitu kan? Ya, semoga saja diperiksa saja. Kenapa? Karena kita lihat saja biar menemukan titik temu bagaimana yang sebenarnya terjadi begitu kan ya. Transparansi kepada publik dan sebagainya. Saya kira ini menjadi cikal bakal ke depan apakah ada temuan-temuan informasi baru soal dugaan-dugaan makam atau indikasi korupsi begitu kan. Ya, geng Solo pasti ketar-ketir lah, pasti ketar-ketir. Jadi KPK ini mengakui sedang kumpulkan informasi soal dugaan korupsi kereta cepat atau HUSINI. Makanya KPK ini mengatakan akan bertindak proaktif mengumpulkan informasi-informasi dan data-data terkait soal bagaimana dugaan-dugaan tindak pidana korupsi termasuk ya kasus dugaan penggelembungan dana atau markup dalam proyek kereta cepat ya yang dibangun oleh Jokowi ini ya dan sekarang menjadi sorotan tajam. Ya, menjadi sorotan tajam begitu kan. Makanya direksi KPK begitu mengatakan bahwa apabila masyarakat ya seperti Profesor Mahfud MD misalnya memiliki informasi-informasi dan data terkait ya soal dugaan kasus korupsi HUS ini sebaiknya segera disampaikan kepada KPK. Ya ini kan sudah disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Seharusnya KPK langsung jemput bola, cari informasinya, gandeng PPATK, gandeng BPK di situ begitu. Ada kejanggalan-kejanggalan nggak begitu? Oleh karenanya, jangan lalu kemudian KPK meminta masyarakat laporkan secara resmi. Tidak perlu di situ begitu kan? Ya, tidak perlu untuk kemudian harus ada laporan resmi dan sebagainya. Kalau sudah ada dugaan dari masyarakat pembicaraan itu begitu kan sebagai lembaga penegak hukum, maka kemudian KPK harus turun tangan menyelidiki ini semua dan pasti akan menanyakan begitu kepada KPK masyarakat. Menanyakan gimana, Bang? Ya bagaimana soal dugaan-dugaan ini, dugaan-dugaan itu? Bantahlah dengan data. Kalau asal ngomong harus melaporkan sana sini begitu ya nggak mungkin lah begitu kan ya. Nah, pemberantasan korupsi ini, ya Komisi Pemberantasan Korupsi ini, KPK yang mengaku tak cuma menunggu informasi dari mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM ya dari Profesor Mahfud MD terkait dengan dugaan markup ya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, tetapi juga menggali informasi-informasi apa yang sebenarnya menjadi isu-isu di publik begitu kan. Karena ini berkenan dengan hak rakyat. Selain menunggu-nunggu informasi yang ada, maka kemudian saya beranggapan begitu kan ya, kalau ada kasak kusuk di dalamnya, segera Pak, ya. Ini KPK mulai kasak kusuk cari info dugaan markup kereta cepat US. Jokowi, ya tanggung jawab dong, ya muncul di publik begitu, memberikan klarifikasi sebenarnya apa yang terjadi. Memberikan alasan kenapa kok memilih Cina dibandingkan Jepang yang bunganya 0, berapa persen begitu kan ya. Ngeri deh bos. ngeri ya. Saya melihat bahwa
Kalau ada dugaan-dugaan seperti ini, saya melihat siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, yang bertanggung jawab di situ ya kami mungkin ya Luhut yang sebagai ketua, ditunjuk sebagai ketua di situ begitu kan. Ya, terus kemudian yang menjadi ide dan ambisi itu begitu. Periksa. Kalau diperiksa silakan, nggak ada masalah. Karena apa? Karena demi masyarakat Indonesia, demi transparansi publik begitu kan. Minta keterangan dong begitu. Jangan lalu kemudian di situ aja begitu. Makanya jalan satu-satunya ini harus diaudit. Harus diaudit begitu. Saya setuju kalau ini diaudit begitu kan ya. Karena sulit diterima oleh akal sehat. Baguslah KPK sudah mulai bergerak hari ini. Itu tandanya tahu tugas dan kewajibannya seperti apa begitu kan ya. Lalu kemudian jangan hanya omon-omon. Biasanya ditindaklanjuti, mendalami, dipelajari. Ya, kalau urusan itu masih panjang begitu kan ya. biasanya ya hanya itu begitu. Ingin tahu informasi begitu kan. Tapi nggak tahu pergerakannya seperti apa. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Ada yang mengatakan ya KPK ya era Prabowo kehilangan tajinya. KPK era Jokowi nyasar lawan politik rezimnya. Wih, ini salah satu komentar ya dari Rizal Isroni mengatakan seperti itu. Kerjanya hanya mengendus, menyelidiki gitu aja, terus sampai dibubarkan. Ya seharusnya KPK ini sudah bergerak begitu kan di situ begitu kan, bergerak semaksimal mungkin kan begitu logikanya. Makanya PDIP mengatakan begitu kan ya, ini harus ya buka siapa yang negosiasi pertama kali itu begitu. Nah ini kita lihat saja begitu kan ya. Yang parah biaya bengkak gede sampai 1 miliar US dollar. Kelasnya kayak Tarkam, ada pembengkakan biaya bisa segede itu. Nih, sekalian dibuka kasus Indonesia jual LNG dengan harga murah ke Cina. Ya makanya ini harus terbuka kepada masyarakat di situ begitu. Jangan sampai kemudian muncul terkesan bahwa KPK ini begitu menghilang begitu saja begitu. Saya setuju sekali dengan pendapat para netizen begitu mengatakan harus ada investigasi, harus diaudit begitu. Ya, Jokowi ya harus diperiksa sebagai bentuk minta pertanggungjawaban. Benarkah kenapa alasannya kok bisa memilih Cina? Kan itu karena Jokowi yang tahu begitu kan. Makanya saya secara tidak langsung walaupun secara bukti sekarang ini masih belum ada muncul begitu kan ya korupsi, tapi kan ada dugaan-dugaan masyarakat yang membicarakan masalah soal markup, dugaan isu dan sebagainya. Biar Jokowi tidak dituduh dengan seperti itu, maka klarifikasi dong apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ketika Jokowi ke UGM ditanya soal kereta cepat, hutang kereta cepat, Jokowi hanya nyengir saja. Seharusnya itu kesempatan bagi seorang Jokowi membeberkannya. Nah, apakah Jokowi tahu ini semua? Ya, wallahualam kalau nggak tahu begitu kan. Ya, wallahualam kalau nggak tahu. Tapi saya yakin ya Jokowi pasti tahu lah begitu kan ya. Coba kita baca ini. Ada 3 institusi yang bisa menelusuri ya kasus markup, ya dugaan kasus markup kereta cepat bus tanpa menunggu laporan dari pihak lain. KPK, Parcok dan Kejaksaan. Jika KPK lelet pasti ya kasus HUS ini akan diambil alih institusi lain. Ya, kita tunggu saja begitu mana yang lebih cepat begitu kan ya, mana yang lebih cepat dan sebagainya. Saya menganggap bahwa kalau KPK ini terlalu lama, ya mending Kejaksaan saja begitu yang mengusut. Saya lebih setuju kepada Kejaksaan. Kenapa Kejaksaan? Karena Kejaksaan itu cepat. Ya, lalu kemudian kalau sudah ada alat bukti mereka ditangkap begitu kan. Ya, mereka ditangkap dulu. Berbeda dengan KPK digeledah dulu, ya dijadikan tersangka, semua aset-asetnya disita tapi orangnya tidak ditahan. Biasanya KPK seperti itu begitu kan. Ya, tapi kalau Kejaksaan ya sudah menemukan indikasi saja, itu sudah diperiksa, menemukan indikasi saja begitu, bukti-bukti yang mendekati itu bisa saja ya sudah ditahan dan sebagainya. Itulah langkah Kejaksaan. Makanya saya lebih percaya Kejaksaan begitu kan. Kalau saya pribadi begitu, ya. Bahkan ya ada yang mengatakan bledes ya KPK, udah ribut baru dikumpulin, mestinya kan sudah ada Kejaksaan. Ada atau tidak penyimpangan markup atau sebagainya. Makanya
Saya lebih tertarik kepada Kejagung begitu kan ya, untuk menelusuri ini semua biar menemukan titik temu di dalamnya seperti apa begitu. Ini dari awal pembelaan lahan yang dilakukan oleh PT KCC Sekarang Kereta Cepat memang sudah carut marut ya. Masa ada tanah masyarakat di Desa Simpang plus Desa Sukagali Kabupaten Cianjur hanya dibayar cuma 1.000 per meter ya, oleh mafia tanah yang notabene selaku kuasa pembebasan lahan dari PT KCC. Benar nggak seperti itu begitu? Ini ada bukti baru nih, benar nggak seperti itu? Ini komentar salah satu netizen. Salah satu yang berkomentar di situ adalah Gudam, ya Gudam 5. Ini apakah benar seperti itu? Kita lihat saja begitu. Panggil, ya semuanya itu panggil. Bagaimana soal pembebasan lahan yang awalnya begitu kan? Ya siapa? Ya lewat PT mana dan sebagainya begitu. Saya kira dengan adanya seperti ini maka masyarakat pasti tahulah ya situasi dan kondisi hari ini. Kalau Presiden Prabowo Subianto tidak kuat ya maka ini tidak bisa untuk dijalankan. Apalagi terkesan bahwa Presiden Prabowo Subianto ya masih sayang kepada seorang Jokowi begitu kan ya. Ada hutang budi dianggap seperti itu. Ya, bagaimana kau politik untuk mau menindak kalau ada hutang budi begitu kan? Ya seperti Pak Purbaya, ceplas-ceplos begitu kan? Walaupun dia ada anaknya Luhut, anak buah Luhut pada waktu itu, mereka berani berlawanan dengan Luhut karena demi rakyat. Kalau ada menteri, 5 menteri saja seperti Pak Purbaya, saya yakin dan seyakin-yakinnya gampang begitu kan ya. Ekonomi kita akan maju kok begitu. Negara kita akan maju. Kita buktikan aja. Presiden tidak usah ngapa-ngapain. Yang penting menterinya 5 saja seperti Pak Purbaya. Ngeri masa, ngeri. Saya berharap bahwa ini akan berlanjut begitu kan. Harus ada investigasi dan audit. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.